Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin Zulfikar. NIM saya 235500043. Di sini saya mempresentasikan kecerdasan buatan Base versus Shares. Pengertian Base versus adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi graf atau ruang pencarian dengan cara memperluas simpul atau node yang dianggap paling menjanjikan berdasarkan fungsi evaluasi tertentu. Algoritma ini sering digunakan dalam kecerdasan buatan dan pemecahan masalah untuk menemukan solusi optimal secara efisien. BVS juga merupakan kombinasi kelebihan teknik depth first search dan depth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Terdapat dua jenis algoritma Base versus, yaitu satu greedy base versus yang hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini terjadi tidak optimal. Dua algoritma A yang memperhitungkan gabungan dua biaya sebenarnya dalam biaya perkiraan. Berbeda dengan greedy, algoritma ini akan menghitung fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan sehingga didapatkan rumus ini. Contoh kasus berikut ini adalah peta Romania dengan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota dalam kilometer. Permasalahannya adalah untuk mencari jalan terdekat dari kota Arad menuju kota Bukares dengan menggunakan metode Base versus. Penyelesaian: jika dari pertanyaan di atas disuruh mencari rute terdekat dari Arad ke kota Bukares menggunakan metode Base versus, maka itu didapatkan kota-kota yang harus dilalui untuk mendapatkan jalan yang paling dekat jaraknya dari Arad ke Bukares adalah Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares. Dari peta di atas, panjang jalan yang dilalui adalah 140 tambah 99 tambah 211 sama dengan 450 km. Alasannya yaitu metode Base versus menggunakan fungsi heuristik, di mana fungsi ini melakukan pencarian dan penentuan rute terpendek. Kegunaan BFS. Kasus 1. Sistem pakar. Dalam sistem pakar, BVS dapat digunakan untuk mencari solusi dari masalah berdasarkan aturan-aturan yang ada. Fungsi heuristik dapat dilakukan untuk menilai beberapa dekat suatu keadaan dengan solusi yang diinginkan. Contohnya dalam sistem pakar, pertolongan pertama pada bayi dan anak. Kasus 2. Pencarian rute terpendek dalam peta. Misalkan Anda ingin mencari rute terpendek dari kota A ke kota B dalam peta. BFS dapat digunakan dengan fungsi heuristik yang memperkirakan jarak langsung atau jarak udara antara setiap kota dan kota tujuan. Algoritma akan memprioritaskan untuk menjelajahi kota-kota yang memiliki perkiraan jarak terpendek ke kota tujuan. Kasus 3. Pencarian solusi dalam labirin. Misalkan Anda ingin mencari jalan keluar dari labirin, BFS dapat digunakan dengan fungsi heuristik yang memperkirakan jarak langsung dari posisi saat ini ke pintu keluar. Algoritma akan memprioritaskan untuk menjelajahi jalur-jalur yang tampaknya paling dekat dengan pintu keluar. Aturan atau cara kerja. Base versus class adalah salah satu algoritma pencarian yang dilakukan dalam kecerdasan buatan dan pemrograman untuk melakukan solusi untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah. Algoritma ini bekerja dengan memilih node atau simbol yang memiliki nilai terbaik atau berdasarkan kriteria tertentu dari daftar node yang tersedia untuk dieksplorasi. Berikut adalah cara kerja umum dari algoritma Base versus class.
1. Inisialisasi. Buatlah daftar not yang akan dieksplorasi atau open list, dan daftar not yang sudah dieksplorasi atau closed list. Tambahkan not awal ke dalam open list. 2. Evaluasi not. Selama open list tidak kosong, lakukan langkah berikut. Ambil not dengan nilai terbaik dari open list. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan fungsi heuristik yang mengukur beberapa dekat not tersebut dengan tujuan. Jika not yang diambil adalah not tujuan, maka algoritma selesai dan solusi ditemukan. 3. Eksplorasi not. Ekspansi not. Jika not yang diambil bukan not tujuan, ekspansi not tersebut untuk menghasilkan not anak atau child nodes. Hitung nilai heuristik untuk setiap not anak dan tambahkan ke open list jika belum ada closed list. 4. Pindahkan ke closed list. Pindahkan not yang telah dieksplorasi ke closed list untuk menghindari eksplorasi ulang di masa mendatang. 5. Ulangi. Kembali ke langkah 2 hingga solusi ditemukan atau open list kosong, yang berarti tidak ada solusi. 6. Solusi. Jika solusi ditemukan, kembalikan jalur dari not awal ke not tujuan. Jika tidak ada solusi, berikan informasi bahwa tidak ada jalur yang ditemukan. Kelebihan Batch Versus. 1. Kelebihan 1. Lebih cepat dan efisien. Menggunakan heuristik untuk mempercepat pencarian solusi dengan mengurangi jumlah not yang harus dievaluasi. 2. Penggunaan memori yang lebih optimal. Hanya menyimpan not yang paling relevan dalam antrian prioritas, sehingga tidak membebani memori seperti metode pencarian menyeluruh. 3. Pencarian lebih terarah. Menghindari eksplorasi jalur yang tidak perlu, membuat pencarian lebih fokus pada solusi. 4. Dapat dikombinasikan dengan algoritma lain. Bisa dikembangkan menjadi algoritma seperti A-search yang lebih optimal dengan mempertimbangkan biaya aktual dan heuristik. 5. Cocok untuk berbagai aplikasi. Digunakan dalam pencarian jalur, navigasi, kecerdasan buatan, dan sistem rekomendasi. Kelebihan lainnya. 6. Dapat digunakan untuk masalah dengan ruang pencarian besar, tidak terbatas pada pencarian jalur. 8. Memudahkan perkembangan dan dimodifikasi. Bisa menggunakan berbagai jenis heuristik. 10. Menemukan solusi dengan biaya relatif rendah. 11. Lebih baik daripada greedy search dalam beberapa kasus. Kekurangan Batch Versus. 1. Algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai lokal optimum. 2. Tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Kesimpulan Batch Versus adalah algoritma pencarian yang menggunakan fungsi heuristik untuk memandu pencarian, memprioritaskan not dengan nilai heuristik terbaik, dan efisiennya sangat bergantung pada kualitas fungsi heuristik tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.